Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Suparman SPDI, mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 5251115594. Pada hari ini, Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Sinar Mekar kelas 6 dengan materi memahami dasar hukum halal dan haram dalam Islam. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Baik, alhamdulillah hari ini ketemu dengan Bapak dalam kegiatan belajar pendidikan agama Islam dan mengerti. Baik, untuk mengawali pelajaran kita awali dengan berdoa. Silakan kita mulai berdoa. Maju ke depan. Duduk siap, belum belajar, baca doa mulai. Biasa pembacaan sebelum belajar. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Hadir semua? Sepertinya ada yang kita sekolah. Ada berapa orang? Ada pemberitahuan. Siapa saja yang tidak sekolah yang tidak hadir? Tiara. Apakah kalian tahu tentang hukum halal dan haram? Hah? Terangkan. Halal apa? Hah? Halal itu makanan atau perbuatan yang coba ada yang tahu haram apa haram? Baik, kita akan belajar tentang memahami dasar hukum halal dan haram. Untuk belajar hari ini mohon untuk tenang, untuk disiplin, karena kita akan belajar 2 jam pelajaran ke depan, yaitu tentang memahami dasar hukum halal dan haram. Silahkan kita ke depan, sudah ada di depan tulisan yaitu memahami dasar hukum halal dan haram. Dalam pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang halal dan haram. Dalam Islam, memahami pentingnya memilih makanan dan tindakan yang baik untuk kehidupan sehari-hari. Disusun oleh Bapak, insyaallah sudah akan jelaskan. Apa itu halal? Apa halal? Di sana ada halal. Halal itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ada 2. Halal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ada halal menurut Islam. Kalau menurut bahasa atau bahasa Indonesia itu diizinkan atau tidak dilarang atau diperbolehkan dan sah. Hukum halal adalah segala sesuatu yang baik bagi tubuh dan jiwa. Sedangkan menurut Islam atau menurut istilah adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Kenapa kita harus memahami
apa yang halal. Kenapa sangat penting bagi kita sebagai muslim, terutama anak-anak, agar bisa memilih makanan dan tindakan yang baik dan benar dengan mengetahui hal yang kita bisa hidup dengan bahagia dan sehat. Kalau kita tahu tentang halal, insya Allah kita juga selain daripada baik dalam kelakuan, kita juga akan bisa memilih makanan-makanan yang baik dan sehat. Yang kedua tadi apa? Satu halal, yang kedua apa? Haram. Apa itu haram? Haram menurut bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak atau tidak dibolehkan, yaitu dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Hukum haram adalah terlarang oleh agama ataupun undang-undang. Jadi cek bahasa Indonesia untuk Indonesia haram teh anu dilarang. Jeung dilarang teh menurut agama maupun menurut undang-undang. Kalau kita melanggar aturan dari sekolah haram. Sama, karena itu juga data tertib undang-undang. Berarti kita sama saja ketika ada aturan di sekolah, jangan membuang sampah sembarangan. Berarti sama saja kita melanggar undang-undang yang dibuat oleh sekolah. Tidak diperbolehkan menurut bahasa Indonesia. Menurut kamus bahasa Indonesia mah segala sesuatu anu diatur, yang diatur oleh baik sekolah, baik negara ataupun yang lainnya itu tidak diperbolehkan. Kurang bilang berarti melanggar aturan, haram menurut kamus bahasa Indonesia. Kalau haram menurut Islam, menurut istilah adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam. Oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi ataupun dilakukan. Kalau menurut Islam, yaitu yang dilarang itu dilarang menurut agama oleh Al-Quran. Ketika kita dilarang melakukan pacaran, berarti itu teh tidak boleh dilakukan menurut agama. Atau kita memakan makanan yang haram seperti bangke ataupun minuman-minuman keras, itu dilarang oleh agama. Kenapa penting mempelajari hukum halal? Karena agar kita terhindar dari memakan makanan yang tidak baik dan kita terhindari dari melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak benar atau dilarang. Dasar hukum halal dan haram ada tiga. Yang pertama dasar hukumnya apa? Yang kedua dasar hukum halal dan haram menurut agama Islam. Satu, Al-Quran. Yang kedua, yang ketiga ada istimewa. Ulama. Ada tiga. Nah ini yang pertama adalah menurut Al-Quran. Menurut Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Kenapa kita menjadi harus urut kepada Al-Quran? Karena Al-Quran adalah hukum utama kita sebagai orang muslim. Menjalankan kehidupan kita harus berpedoman terhadap Al-Quran. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya. Sudah pasti ya. Dan yang diharamkan dalam Al-Quran sudah pasti haramnya. Penetapan halal dan haram adalah hak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu atas apa yang diciptakan. Firman Allah dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 87. Baca bareng-bareng. Tinggal itu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
Artinya apa cenah? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi anu tos dihalalkan dina Al-Qur'an mah eta pasti halal. Yang sudah diharamkan dalam Al-Qur'an sudah pasti haram. Eta tos dijelaskeun dina Al-Qur'an surat Al-Maidah. Aya deui dina surat Al-Baqarah ayat 1. Nanti silakan kalian gali agar pemahaman kalian tentang halal dan haram bertambah, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Yang selanjutnya dasar hukum halal dan haram itu yang kedua apa? Al-hadis atau hadis. Hadis kan ayat terang hadis itu sabda Rasulullah. Terang nih, keren. Hadis karena kita sudah pernah belajar tentang ilmu hadis. Ternyata sabda Rasulullah. Apa saja? Nah, ini ada hadis Bukhari Muslim yang artinya apa saja yang Allah halalkan dalam kitabnya maka dia adalah halal. Dan apa saja yang Dia haramkan maka ya, dia itu adalah haram. Sedangkan apa yang Dia diamkannya maka dia itu dibolehkan, makruh atau makruh. Oleh karena itu terimalah dari Allah kemanfaatannya, yaitu sebab sesungguhnya Allah tidak bakal lupa sedikit pun. Nah, jadi dalam hadis sudah dijelaskan bahwa yang halal pasti halalnya, yang haram pasti haramnya. Yang selanjutnya yaitu menurut ijtima. Lamun di Indonesia mah ada perhimpunan ulama, Majelis Ulama Indonesia atau ada yang perhatikan nggak? MUI, Majelis Ulama Indonesia. Itu sok menentukan hukum halal dan haram. Apakah kita pernah melihat di makanan, kalau kita beli makanan ada labelnya apa? Kayak label halal haram tuh. Ya adanya label halal. Berarti itu sudah diverifikasi oleh ulama. Berarti ada teh halalnya. Halal menurut Al-Quran, halal menurut hadis, halal juga menurut ulama. Kalau di dalam bahasa ada yaitu udah ada ini siapa? Siapa? Ini kelompok ini? Silakan mau siapa Kaila dulu? Silakan maju Kaila. Diklik untuk ini milih kursor ini klik. Temanya apa? DP Bapak akan menayangkan video tentang halal dan haram yang tadi agar kalian bisa sambil mengerjakan juga ada referensi untuk ini sesuai apa kelompok ini apa barusan kelompok ini apa definisi halal dan haram kelompok ini tepuk semangat konsentrasi. Oke. Ini sekarang untuk menentukan siapa yang paling dahulu ke depan. Silakan memilih nomor undian. Tadi mah siapa yang dulu itu berarti sekarang ini. Yang dulu silakan duluan ke depan untuk memilih nomor undian. Klik dia dan bulas tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 membacakan hasil diskusi
Tentang apa? Contoh halal dan haram dalam Islam. Silakan, bacakan. Dalam ajaran Islam, segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia memiliki hukum, termasuk dalam hal makanan, minuman, pekerjaan, dan pergaulan. Berikut adalah contoh halal dan haram dalam berbagai aspek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin Presentasikan apa? Tentang apa? penerapan hukum halal dan haram. Penerapan hukum halal dan Haram. Dalam ajaran Islam, hukum halal dan haram tidak hanya berlaku dalam makanan dan minuman, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan. Dengan memahami dan menerapkannya, umat Islam dapat hidup dengan penuh keberkahan dan terhindar dari dosa. Contohnya, 1. Dalam makanan dan minuman. Dalam agama umat Islam diperintahkan untuk hanya mengonsumsi makanan dan minuman halal dan baik atau thayyib. Hal ini menjaga kesehatan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bunga akan mempresentasikan definisi halal dan haram. 1. Pengertian halal. Halal yang berarti diperbolehkan atau diizinkan. Dalam konteks hukum Islam, halal berarti segala sesuatu yang diperbolehkan oleh untuk dilakukan, dimakan, diminum atau digunakan selama tidak melanggar syariat Islam. Contoh makanan seperti ambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar tentang hukum halal dan haram, baik itu dalam makanan, minuman ataupun perbuatan. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Bapak akan membagikan lembaran kerja. Tapi sekarang bukan kelompok, masing-masing. Silahkan diisi. Nanti kurang lebih untuk didiskusikan dengan teman agar yang belum diketahui oleh kalian dapat diketahui. Dan kalian ada tugas untuk membuat jurnal tentang pemahaman dan pengalaman pribadi tentang memahami dasar hukum halal dan haram. Nanti dibuatkan tulisan di setelah pembelajaran atau di waktu istirahat atau di rumah. Nanti dikumpulkan pas nanti kita masuk lagi di pembelajaran yang selanjutnya semua. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir mendapatkan berkah dari Allah dan kita mendapatkan manfaat ilmunya. Sekian dari Bapak. Sebelum pembelajaran selesai, silakan tutup dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa dengan membaca Ummul Quran, dengan membaca Al-Quran surah Al-Asr. Barangkali